Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1033, percaya atau tidak aku akan melumpuhkanmu. Jangan takut, aku sudah datang. Jessie Chen merangkak keluar sambil menangis. Thomas Kin memegangnya dengan kedua tangannya dengan mudah. Setelah turun, Jessie Chen melompat langsung ke pelukan Thomas Kin dan menangis dalam waktu yang sangat lama. Seperti anak kecil, dia memeluk leher Thomas Kin dan mengubur kepalanya di dadanya. Sudah, tidak apa-apa, aku akan membawamu pergi. Jessie Chen tiba-tiba berkata, masih ada dua orang lagi di dalam ruang pribadi, Sinta Wang dan Jessica. Walaupun Sinta Wang dan Jessie Chen tidak memiliki hubungan yang akrab, namun dia tidak mungkin membiarkan Sinta Wang berada di dalam bahaya. Meski Jessie Chen memiliki sifat yang aneh dan suka berkoar-koar, temperamennya juga buruk, tetapi hatinya sangat baik. Thomas Kin mengangguk, ayo. Keduanya berjalan ke pintu ruang pribadi dan Thomas Kin menendang pintu ruang pribadi hingga terbuka. Untungnya, ketiga orang di dalam tidak seperti yang mereka bayangkan. Saat ini Jessica sedang berbaring di sofa, pakaiannya acak-acakan, tetapi pakaiannya masih ada di sana. Dan Jerry Wang memeluk Sinta Wang sambil menuangkan arak ke dalam mulutnya. Mereka berdua telah menunjukkan tanda-tanda sadar sekarang, jadi Jerry Wang bersiap membuat mereka mabuk lagi. Lagi pula, Jessie Chen lebih cantik dan dia tidak ingin bermain dengan dua orang ini. Mungkin lebih baik jika dia bermain dengan Jessie Chen. Jadi dia berusaha membuat mereka berdua tetap mabuk, kemudian bergegas ke toilet untuk menurunkan Jessie Chen. Pada akhirnya, dia tidak menyangka Jessie Chen telah kembali dan ada seorang pria di sampingnya. Jerry Wang terkejut sesaat, lalu dengan cepat mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, "Di mana Kak Teddy?" Tidak ada yang menanggapi melalui walkie-talkie. Jerry Wang tahu apa yang sedang terjadi, meskipun Thomas Kin bukanlah orang yang kuat, tetapi dia setidaknya lebih kuat darinya. Ketika mereka berkelahi, Jerry Wang jelas bukan iawannya, jadi dia hanya bisa tetap tenang. Duduk di sofa dengan mengangkat satu kakinya ke atas kaki yang lain dan berkata, "Kamu seharusnya tahu aku siapa, bukan? Wanita yang kusukai. Tidak ada yang bisa kabur dan mereka semua bersedia melakukannya denganku." Setelah berbicara, Jerry Wang memandang Jessie Chen dan berkata, "Kenapa, kamu sudah tidak menyukaiku? Bukankah kamu adalah penggemarku?" Jessie Chen tampak jijik, "Aku sudah bukan penggemarmu lagi sekarang, jangan membuatku merasa jijik." Jessie Chen benar-benar sangat membenci sifat seperti Jerry Wang. Benar-benar tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Awalnya dia adalah idola berkualitas tinggi, tetapi sekarang terlihat sepenuhnya palsu. Benar-benar bajingan. Jerry Wang mencibir, "Kamu telah memancing ketertarikanku dan sekarang kamu ingin pergi." Sepertinya tidak semudah itu. Thomas Kin merasa, benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri ini. Aku tidak bisa pergi bahkan jika aku ingin. Jerry Wang menunjukkan sedikit ekspresi riang di wajahnya. Memang tidak bisa pergi, percaya atau tidak, jika kamu keluar dari pintu ini, aku dapat mencari seseorang untuk melumpuhkanmu. Apa yang dikatakan Jerry Wang bukanlah ilukon. Dia sudah lama berkecimpung di dunia hiburan, tentu ada seseorang di belakangnya, yang dapat mengurus semua masalah untuknya. Seperti Jessie Chen yang hanya penggemar biasa, di matanya, dia adalah tipe yang bisa dia main sesukanya, kalaupun terungkap, dia hanya perlu mengancamnya dan tidak akan muncul masalah. Mendengar ini, Thomas Kin berkata dengan sedikit riang, "Oh, benarkah? Apakah kamu percaya? Jika aku tidak keluar dari pintu ini, aku juga bisa melumpuhkanmu." Setelah berbicara, Thomas Kin melangkah maju dan mengambil asbak kaca yang berat di atas meja kopi. Wajah Jerry Wang berubah sedikit, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, "Hei, aku menyarankanmu untuk berpikir dengan jernih,
jika kamu berani melukaiku, aku akan membiarkanmu. Tidak, aku akan membiarkan seluruh keluargamu mati tanpa ada mayat. Kata-kata Jerry Wang benar-benar membuat Thomas Qin marah. Kematian keluarga Qin adalah titik paling menyedihkan di hatinya. Jerry Wang benar-benar telah melewati batasnya. Kamu cari mati. Ketika kalimat itu terlontar, Thomas Qin mengambil asbak dan membantingnya. Asbak tersebut mengenai bahu Jerry Wang, langsung menghancurkan setengah iengan Jerry Wang dan kehilangan kesadaran. Nyeri menyapu bahu dan lehernya. Jerry Wang menghela napas kesakitan dan mengertakkan giginya. Wajahnya memucat dan keringat di dahinya seperti kacang kedelai, jatuh setetes demi setetes. Dia membuka mulutnya tanpa berteriak. Setelah beberapa saat, rasa sakit akhirnya hilang. Jerry Wang mencengkeram separuh bahunya, merasa seolah-olah tulangnya telah dipatahkan oleh Thomas Qin. Lebrengsek, kamu berani memukulku, aku akan melumpuhkanmu. Setelah itu, Thomas Qin menghantamnya dengan keras lagi. Kali ini mengenai lutut Jerry Wang dan Jerry Wang berteriak. Sayang sekali tingkat kedap suara ruang pribadi ini sangat bagus. Desain aslinya adalah untuk memungkinkan selebritas atau orang kaya untuk dapat bermain dengan bahagia di sini tanpa diganggu oleh orang lain. Tetapi sekarang malah terjadi sebaliknya. Jerry Wang dipukuli di sini, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Melihat Jerry Wang tidak terima, Thomas Qin mendengus dingin. Kamu tidak terima, kan? Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan, cepat panggil orang. Setelah Thomas Qin selesai bicara, Jerry Wang tertegun sejenak, dia sedikit tidak percaya dengan pendengarannya. Kamu menyuruhku untuk memanggil orang. Thomas Qin berkata, aku menyuruhmu untuk memanggil orang, jangan bicara omong kosong. Baik. Kamu jangan menyesal. Setelah berbicara, Jerry Wang mengertakkan gigi dan mengeluarkan walkie-talkie, lalu berteriak. Bantu aku hubungi Kak Leo. Cepat, suruh Kak Leo bawa orang datang kemari. Jerry Wang juga tahu bahwa tidak ada sinyal di ponselnya, jadi dia langsung menggunakan walkie-talkie untuk melakukan panggilan. Sekarang dalam situasi seperti ini, Jerry Wang telah dilumpuhkan hingga seperti ini, tentu saja dia tidak memiliki niat untuk berdamai dengan Thomas Qin. Masalah ini harus ditangani dengan serius, dia harus mencari seseorang untuk melepaskan salah satu kaki Thomas Qin, agar dia merasa puas. Kamu tunggu saja. Beberapa menit kemudian, ada serbuan langkah kaki di luar dan Jerry Wang tiba-tiba menjadi energi. Kak Leo sudah datang. Kak Leo sudah datang, hahaha. Kalian hanya perlu menunggu ajal kalian. Jerry Wang lumpuh di sana dan tidak bisa berdiri, tetapi dia masih sangat percaya diri dan mendominasi. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka dan beberapa pria kekar masuk, semuanya membawa tongkat di tangan mereka, tampak mengancam. Di mana dia? Siapa yang berani menyentuh tuan muda Jerry? Ketika dia melihat wajah pria ini, Thomas Qin menunjukkan tatapan sedikit kesenangan. Ini adalah teman lama. Kak Leo ini pernah mencari masalah Angelin Wang sebelumnya dan pernah diurus 2 kali oleh Thomas Qin. Sekarang dia telah bergabung dengan Rico Pei dan dia juga mengetahui identitas asli Thomas Qin. Dia mengira Jerry Wang yang merupakan bintang besar dalam lingkaran dunia hiburan, bisa mencari orang dengan kedudukan yang lebih tinggi, tetapi ternyata malah mencari Kak Leo. Kak Leo baru saja selesai mengutuk, ketika dia melihat Thomas Qin, wajahnya menjadi pucat. Dia baru saja minum sedikit arak, jadi wajahnya sedikit memerah, tetapi wajahnya menjadi pucat dan dia langsung tersadar, dia merasa jiwanya telah ketakutan. Tuan Qin. Kak Leo tentu saja tahu siapa Tuan Qin, keadaannya sudah lebih baik dari sebelumnya, semakin baik dia, semakin dia merasa bahwa Tuan Qin terlalu hebat, tidak hanya bos Rico yang menghormatinya, bahkan Monica Lei juga sangat sopan kepada Thomas Qin. Dia adalah sebuah karakter kecil, yang tidak layak untuk mengangkat sepatu untuk Thomas Qin. Dalam beberapa kali sebelumnya, jika bukan karena Thomas Qin, dia dari awal pasti sudah mati. Thomas Qin tersenyum. Kak Leo, lama tidak bertemu.
Mulut Kak Leo berkedut dan dia hampir berlutut di tanah. Tuan Qin, jangan bercanda denganku, aku tidak berani membiarkan Anda memanggilku Kak Leo, panggil saja aku Leopard, Anda. Thomas Qin sedang memegang asbak di tangannya, sedangkan Jerry Wang sedang berbaring di sofa dan dipukuli hingga seperti itu. Adegan ini terlihat sangat unik. Thomas Qin tersenyum tipis, melemparkan asbak di depan Kak Leo dan berkata, "Aku sudah lelah, kalian saja yang memukulnya." Kak Leo langsung mengerti, baik. Mengambil asbak, dia berjalan menuju Jerry Wang selangkah demi selangkah. Wajah Jerry Wang berubah drastis. "Kak Leo, apa yang kamu lakukan? Kak Leo, kamu telah mengambil uangku." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.